Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau kita mendengar kata ulama, biasanya figur yang langsung muncul dalam pikiran kita adalah laki-laki. Karena memang berabad-abad akses pengetahuan keilmuan termasuk keilmuan Islam itu lebih banyak didapatkan oleh laki-laki. Sementara perempuan mengalami situasi yang berabad-abad belajar atau pendidikan dianggap tidak penting bagi perempuan. Karena itu memang wajar kalau figur-figur ulama laki-laki jauh lebih banyak daripada figur-figur, perempuan. Lebih banyak itu bukan berarti tidak ada. Dalam sejarah kehadiran Islam kita mengenal Sayyidah Aisyah yang dikenal sebagai, perempuan yang sangat cerdas sekali dan kritis, terutama pada periwayatan-periwayatan para sahabat, berkaitan dengan perilaku Nabi yang beliau saksikan sebaliknya, maka beliau akan melakukan klarifikasi. Begitu juga kita mengenal Ummu Salamah yang dikenal juga sebagai sahabat perempuan yang sangat kritis. Beliau bahkan menjadi salah satu, eee, figur yang menyebabkan sebuah ayat Al-Quran kemudian turun, yaitu ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa, eee, Tuhan hanya menyapa laki-laki? Betapa ruginya perempuan karena tidak disapa oleh Allah." Lalu turunlah ayat Al-Quran, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati al-ayah," yang sekaligus menyebutkan, laki-laki, perempuan yang muslim, laki-laki, perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, dan seterusnya masih panjang. Bagaimana sesungguhnya keulamaan di dalam Islam itu? Ada setidaknya 4 karakteristik ulama yang membedakannya dengan yang lain. Pertama adalah ulama punya rasa takut kepada Allah, baik dalam ramai maupun dalam sepi. Yang kedua adalah para ulama ditandai dengan keilmuan yang di atas rata-rata keilmuan yang dimiliki oleh umat. Khususnya adalah ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu keagamaan. Dan yang ketiga adalah para ulama punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan umat sehingga melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan. Dan yang kelima adalah ulama punya keteladanan kebaikan bagi umatnya. Kalau kita melihat pada 4 karakteristik ulama ini, maka sesungguhnya tidak mustahil, keempatnya ditemukan dalam diri perempuan. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia misalnya punya anggota yang perempuan. Antara ini adalah Ibu Nyai Badriah Fayumi. Dan di Nahdlatul Ulama kita tahu bahwa, ada sejarah di mana, pengurus syuriah Nahdlatul Ulama itu juga beranggotakan perempuan, yaitu Nyai Khairiah Hashim. Jadi di Indonesia sesungguhnya sangat terbuka terhadap, keulamaan perempuan. Bahkan sudah ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI yang sudah berlangsung 2 kali. Mengapa ulama perempuan ini penting? Karena laki-laki dan perempuan itu punya pengalaman kemanusiaan yang berbeda, khususnya disebabkan oleh sistem reproduksi yang juga berbeda. Dalam proses lahirnya anak manusia, tubuh laki-laki itu hanya berperan satu, yaitu mengeluarkan sperma, durasinya menit dan dampaknya nikmat. Sementara perempuan akan mengalami menstruasi dengan durasi mingguan, dampaknya adalah adha atau sakit. 2 hamil berlangsung bulanan, melahirkan jam-jaman harian, nifas bisa 1 sampai 60 hari,
dan menyusui bayi sampai 2 tahun. Hamil melahirkan, nifas dan menyusui disebut oleh Al-Quran sebagai pengalaman yang kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, sakit atau lelah berlipat-lipat berturut-turut. Laki-laki tidak mengalami hal ini, maka sangat mungkin tidak tahu bagaimana rasa sakitnya, dan karena tidak tahu, maka sangat mungkin menganggap tidak ada. Karena dianggap tidak ada, kemungkinan besar tidak dipertimbangkan, sehingga apa yang disebut sebagai kemaslahatan Islam berdasarkan pengalaman laki-laki itu belum tentu maslahat bagi perempuan. Oleh karena itu, betapa pentingnya keulamaan perempuan ini ada agar pengalaman kemanusiaan khas perempuan ini dipertimbangkan dalam merumuskan kemaslahatan Islam. Sebagai sebuah contoh, perkawinan di usia anak. Kalau bagi laki-laki secara biologis, bukan secara sosial maupun secara psikis, perkawinan anak tidak memberikan dampak buruk pada tubuh laki-laki. Tetapi pada perempuan, pernikahan di usia anak bisa menyebabkan kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui bayi yang sudah kurhan bahkan wahnan ala wahnin semakin sakit. Mengapa? Karena di usia dewasa saja sudah sakit, apalagi di usia anak. Maka Kongres Ulama Perempuan Indonesia mengeluarkan sikap dan pandangan keagamaan bahwa hukum menjaga anak dari bahaya perkawinan dalam konteks perwujudan kesakinah atau kemaslahatan keluarga sakinah adalah wajib. Jadi orang dewasa perlu melindungi anak untuk tidak mengalami dampak buruk dari perkawinan karena belum siap. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.